Bismillahirrahmanirrahim. Muji Gusti Allah kang kuwasa supaya hantuk rahmate panuntun urip tuhu nut lakune Rasul sang Nabi dimen adoh bebaya ing sadangu nipun urip kudu ngati-ati dimen ora kena sambang dalan angel bagya mulya yuwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Semoga para sahabat subscriber yang senantiasa dirahmati Allah dari petian tembang ini, semoga kita senantiasa diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah. Oke, Romo, terima kasih apa yang tadi kidung ya Romo ya. Itu kidung. Untuk mengawali perjumpaan pada malam hari ini Romo, ini kami minta wejangan agar bisa membangkitkan semangat orang lain dengan mengetahui masa depan yang cerah agar tidak salah langkah dan rugi Romo. Monggo. Jadi gini, untuk membangkitkan gairah diri sendiri ya, diri sendiri ini yang diutamakan. Setelah diri sendiri diutamakan, baru kemudian kita memikirkan untuk kebangkitan orang lain, mungkin sahabat, saudara, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita yang misalnya terkena musibah, baik itu musibah karena perdagangannya yang kemudian merosot, rezekinya tidak begitu lancar, sehingga dalam menghadapi aspek kehidupan yang penuh persaingan ini tidak bisa bergairah, atau istilah kerennya move on. Sirit sanom-nom itu move on. Tapi kalau orang ngerti asli, orang ngerti move on itu apa, aku ya mung tiru-tiru saja. Jadi begini, pertama seperti ulasan para bini sepuh terdahulu yang dinamakan memayu hayuning pribadi, memayu hayuning sesomo, memayu hayuning bawono, memayu hayuning diri pribadi. Sebelum kita menilai orang lain untuk kegagalan orang lain, mari kita introspeksi ke diri kita sendiri. Seiring dengan jalannya usia, seiring dengan merambatnya waktu, kita sudah pasti mendapatkan pengalaman, baik itu pengalaman yang manis ataupun pengalaman yang pahit, merupakan pembelajaran yang sejati.
Nah, pembelajaran ini harus kita ulas kembali. Bukan kita mengajak untuk melihat yang ke belakang, karena sesungguhnya belakang itu hanya kenangan, sedangkan di depan hanyalah khayalan. Tapi yang kita hadapi sekarang ini wujud daripada kenyataan. Nah, untuk itu hendaklah kita selalu mawas diri. Oh, saya harus berangkat seperti ini agar tidak terantuk batu yang kedua kali. Lalu setelah kita membenahi diri kita, barulah kita melihat kegagalan atau memberi nasihat kepada saudara, famili, handai taulan, teman dekat, agar bisa bergairah. Itu yang dinamakan membangun diri pribadi, lalu kemudian dilanjutkan membangun hayuning sesomo. Jadi membangun kepribadian sesama umat. Jika cara akal sudah tidak mampu menembus, maka segala sesuatunya serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegagalan-kegagalan yang akan disandang oleh para disandang oleh para gagal itu tadi, kegagalan-kegagalan yang telah disandang oleh para gagal itu tadi sebenarnya hanyalah batu sandungan, di mana dia terlalu fokus dengan diri orang lain tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Oke, biar lebih encer, ayo diseruput dulu. Biasanya kalau sudah berdiombeni kan so lebih ringan gitu. Cukup air putih saja biar mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menghadapi kehidupan yang carut marut ini, persaingan yang begitu ketatnya, baik usaha apa saja, ini kita jangan berhenti untuk berusaha. Gagal satu, mencoba yang lainnya. Lantas, seperti saya sampaikan tadi, apabila kegagalan ini senantiasa melanda diri kita, hendaklah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya bahwasanya Allah akan senantiasa memberikan jalan yang baik. Kalau orang Jawa disarati, mungkin karena neptunya atau apa gitu nggih. Nah, untuk mencari agar sosok tadi berhasil dalam usahanya, hitungan Jawa itu bejolan silakane menungso, rezeki dan sakitnya manusia itu kelahiran pun menyertainya. Maka apabila punya kelahiran, tolong dihitung. Misalkan kelahiran Selasa Kliwon, Selasa berapa, Kliwon berapa, berjumlah 11. Nah, kalau sudah 11, maka hitung kayu, watu, banyu, lemah. Kayu,
watu, banyu, lemah. Nggih. Kayu, watu, banyu. Nah, kalau jatuh pada hitungan air, artinya kita dalam usaha ini harus ada air. Mungkin dengan berjualan agen air mineral misalnya. Kalau jatuhnya di lemah, ya mungkin kita menjual, harus ada apa, tembikar, pot bunga yang terbuat dari tanah, atau mungkin menjual tanah-tanah pupuk, itu apapun usahanya. Jadi misalkan mendirikan sebuah toko ini toko alat tulis, kan nggak etis kalau ada banyu, ada lemah, ada apa, air itu tadi. Tapi ini harus disertakan, meskipun tokonya berjualan alat tulis. Nah, ya diusahakan harus ada kayu di situ, karena dalam hitungannya kelahirannya si pemilik toko tadi ada kayunya. Mungkin kayu itu bisa dibuat dari misalnya pigora, penggaris. Nah, ini kan kayu. Kalau kelahirannya ternyata dihitung jatuh pada lemah, bisa diambilkan mungkin hiasan boneka dari tanah liat, asbak dari tanah liat. Yang penting ada tanahnya. Kalau batu, ya bisa disarikan. Apa di dalam itu, misalkan diambilkan walaupun beberapa pasang apa itu namanya, cowek dengan gulek-gulek yang terbuat dari batu. Nah, itu dijual di situ sebenarnya sebagai syarat. Begitu dan seterusnya. Fa insyaallah, dengan keyakinan, maka Allah akan membuka jalan itu. Nah, tapi kebanyakan, Mas, saudara-saudara kita itu sudah mengibarkan bendera putih sebelum berperang. Wis menyerah kalah saat durunge perang gitu. Begitu usaha kelihatan gagal, sudah leren. Sementara usianya masih produktif. Usia 25, 30, 35, 40 ini masih produktif kan sebenarnya. Tapi dia sudah berhenti. Aku ngene wis. Usaha ngene ra dadi, wis pasrah wae. Nah, kalau kita pasrah, mungkinkah rezeki itu akan datang sendiri? Allah senantiasa menyayangi umatnya, menyertai rahmatnya. Tapi dalam hal ini Allah juga tidak begitu menyayangi umat yang malas, karena tidak disertai usaha. Ya bisa saja datang rezeki, tapi ya rezekinya tidak seperti kalau kita usaha gitu. Haruskah kita sebagai manusia hidup selalu mengharapkan pemberian orang lain, bantuan orang lain? Tentu saja tidak. Jadi kita harus berdiri dengan kaki sendiri, melangkah dengan pasti. Percayalah, Allahu Rabbi akan senantiasa membuka rezeki. Sebentar Romo. Ya. Orang kalau ingin membuka usaha atau mengawali usaha, untuk lebih afdolnya itu kita lihat posisi menghadap rumah, apakah dari weton, Romo? Kalau yang untuk membuka usaha, untuk kiblat, kiblat itu bisa dihitung dari weton. Sama. Jadi kalau tadi untuk usaha dagang, itu hitungannya kayu, banyu, watu, lemah, kayu, banyu, watu, lemah, dan seterusnya.
sebloke ning hitungan apa? Ngoten. Sebloke ning hitungan apa? Tapi jika penjenengan mau usaha mencari membangun rumah, membuat toko, enake usahaku tak adep neneng di itu hitungannya Hono Coroko aksara 20 disesuaikan dengan neptunya. Kalau neptu kelahirannya 17 dihitung Hono Coroko do to so wo lo sampai ke 17. Yang ke 17 berhentinya di mana? Itu. Nah, kalau hadapnya kalau jatuh di utara, berarti menghadap ke utara. Kalau angka 17 itu jatuhnya di barat, ya harus menghadap ke barat. Jadi untuk hitungannya diawali dengan huruf caraka atau Hono Coroko.